Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah berada di rumah Ibu Umi. Saya mau tanya-tanya bagaimana caranya menanam hidroponik. Yuk kita belajar menanam hidroponik. Masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, apa kabar? Baik, Bu Rani. Wah, ini bagus banget ini tanamannya nih. Iya, alhamdulillah. Bun, ada yang mau aku tanya ini. Oh, boleh. Mau belajar cara menanam hidroponik. Oh iya, Ya. silakan. Mau tanya apa? Bunda, medianya itu apa aja sih, Bun? Media hidroponik ya. Ya. Media hidroponik ini nih saya kasih tahu sini ya. Yuk, kita ke sini. Nah, ini ada yang namanya pertama adalah ini namanya rock wool. Tuh. Rock wool ini nanti kita nanam bibit di sini, Bun. Ini sebagai pengganti tanah gitu. Ini kita lubangi, ini dibasahi, terus masukkan benihnya. Gitu. Nah, lalu kemudian ada, nah ini benihnya macam-macam tuh. Tuh aku ada apa nih, kale, ini kangkung, ini ada pokcoy merah. Terserah teman-teman atau bunda lah ya, nanti kalau mau pakai bibit apa. Terus ini ada, nah ini yang penting nih, kalau nggak ada ini nggak akan jadi tumbuh besar, Bu. Ini takarannya seberapa, Bunda? Ya, ini takarannya nanti ada masing-masing tanaman itu beda-beda umurnya. Beda umur, beda pakai takarannya. Ada yang namanya alat ukurnya TDS namanya. Ini namanya nutrisi ya. Ini ada dua jenis, A dan B. Dan ini nanti kita campur ke air 1 liter. Masing-masing, ini 1 liter, ini 1 liter. Tapi jangan dicampur ya, masing-masing botol. Beda. Nanti ketika pakai kita campur dengan air. Baru dituang seperti ini ya. Ini di baknya tuh. Nah, ini baknya udah isinya nutrisi. Gitu. Oh, jadi nggak disemprot, Bun. Jadi gini aja nih. Oh iya, enggak usah disemprot. Ini emang harus akarnya direndam. Oh, Harus direndam dengan nutrisi, air nutrisi. Jadi ini bisa dipakai dalam waktu 1 bulan bisa. Jadi hemat ya. iya. Oke, kemudian ada ini nih. Nah, ini namanya net pot. Nah, di net pot ini ada tuh ada rockwoolnya. Ya, ini usia tanamannya sudah 2 minggu. Oh, 2 minggu. Nah, di bawah di net apa namanya? Net potnya kita taruh kain flanel Oh, gitu. untuk supaya menyerap. Nah, jadi kan sudah jadi ini basah terus ya rockwoolnya, nggak boleh kering gitu, seperti itu. Dan tempatnya bisa kita taruh di mana aja, di bak boleh, di botol seperti ini bisa. Oh iya, kalau kita belum punya alat medianya, alat instalasi oh, gitu. ini pakai apa aja boleh tuh. Oh, gitu. Jadi ini harus rajin dikocok supaya ada oksigennya. Oke, nah ini yang instalasi. Nah, Bun, Kalau ini wajib nggak ada ini, Bun? apa ini namanya? Insect net. Insect net ini nggak perlu. Kalau misalnya di lingkungannya itu nggak banyak serangga, nggak usah pakai ini, nggak apa-apa, aman gitu ya. Aman, tapi ya. kalau di sini kan banyak serangga ya, jadi saya pakai insect net gitu. Dan atap. Nah, ini harus kena matahari ya, Bu Rani. Oh, Ya, nah itu lihat. Ini pokcoy merahnya umurnya udah 2 minggu sejak ditanam. Nanti 2 minggu lagi insya Allah panen, doain ya. oh, Semoga jadi bagus. sebulan ya, Bun, masa panennya? Iya, untuk tanaman sawian itu sebulan sampai 30 sampai 40 hari Oh, bisa panen. Kalau pakai nutrisi hidroponik cepat panennya. oh gitu. Kalau di tanah ya agak lama nggak apa-apa sih, tapi ya setiap orang kan punya beda-beda. Iya. Bunda, ini biaya untuk semua ini materialnya kira-kira berapa, Bun? Ini sih kalau yang kayak gini ya agak ini juga ya, nggak terlalu murah maksudnya. Kalau yang kotak Lumayan ya? Ya, mahal kalau ya? mau ekonomis pakai pipa. Kayak gini pipanya nih, Bun. Nih. Oh iya. Ini lebih
lebih murah biayanya. Banyak kok di toko online. Atau kalau mau bisa tanya-tanya ke rumah Bunda Umi ya. Oke. Nah, ini hidroponik tapi pakai tanah. Ini Lebih cepat mana Bun, yang pakai tanah sama rokul? Pakai sama, yang penting ada nutrisinya. Oh gitu. Nutrisinya sama, jadi pertumbuhannya sama. Gitu. Oke. Jadi kuncinya adalah pada nutrisi. Gitu ya. Oke, siap. Kalau pakai tanah memang agak tegak gitu. Kalau kita nggak punya pot atau kehabisan pot, ya udah pakai ini tapi pakai tanah. Media yang berbau plastik dah ya. Udah nggak apa-apa nanti. Nah sekarang kita praktek cara mencampur nutrisi ya. Nah ini adalah nutrisinya, nutrisi A, dan ini yang sudah dicampur air 1 liter. Ini nutrisi B ya, ini nutrisi A, ini nutrisi B. Kamu sini nanti ya, syutingnya kamu nanti sini dulu. Oh, disuntik dia. Dan ini ada alat ukurnya, nanti kita bisa pakai ngambil ini. Nah ini penting juga nih dipunyai sama para penyuka hidroponik, namanya TDS meter. Jadi nanti ini menunjukkan berapa jumlah mineral yang ada di dalam di dalam air yang akan kita pakai. Kemudian pengaduk, saya buat dari kayu ya, tidak dari logam ya. Aduh sorry, maaf ada itu tadi sedikit Penggemar fans. Ini air dari keran, namanya kita bilangnya air baku. Nah ini saya sudah siapkan sebanyak 1 liter ya. Ini adalah air nutrisi ya, nutrisi yang tadi ini yang A dan B. Ini kita simpan. Nah caranya ada seperti ini. Kalau kita tidak punya TDS, kita pakai namanya siringe gitu. Siringe ya, itulah suntikan. Oke. Pertama kita tuang dulu sini. Bisa di zoom ke sini ya kakak. Nah, ya kita untuk 1 liter ini air baku kita pakainya 5 mili ya. 5 mili ada berarti di tengah-tengah. Oh mana nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ups, bentar ya, 3 ya. Oh belum sorry ini agak ya udah cukup 5 mili, campurkan ke sini. Kemudian yang B juga 5 mili. 5 mili juga. Ini kira-kira 5 mili lah ya. Ini sudah ada 5 mili nih. Kita langsung aja ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu. Kita aduk yang rata. Aduk. Untuk tanaman pokcoy atau sawi-sawian itu jumlah mineralnya maksimal itu 1200 ya. Bisa dimulai dari 800 ppm sampai paling banyak 1200. Tidak boleh lebih karena nanti dia jadi tidak enak rasanya, rasa daunnya, atau bisa pahit juga, bisa juga dia nanti jadi mati tanamannya. Jadi ini harus terukur ya, ini nggak boleh melebihi batas. Nanti informasinya banyak kok di media sosial atau di Google aja, di searching aja di internet, kebutuhan tanaman ppm tanaman sayur. Oke, kita mari kita ukur. Di pos dulu sebentar kak. Oke. Ya sekarang kita ukur ya. Ya sudah, ya udah dapat katanya sudah cukup 1280 kira-kira seperti itu. Dan ini nanti kita tuang ke bak atau
apa namanya bak penampungan nutrisi atau ke pipa gitu boleh. Nah ini jadi makanannya tanaman kita atau si sawi-sawian itu ya, sayur-sayuran kita. Nah teman-teman, kenapa sih harus pakai nutrisi ginian gitu kan? Bisa nggak pakai nutrisi yang apa misalnya Pupuk organik. pupuk cair organik ya, Bunda Rani tahu tuh. Iya bisa juga, tapi harus diformulasi sedemikian rupa supaya gampang diserap oleh tanaman gitu. Jadi kalau hidroponik itu tidak pakai ini, itu sulit diserap oleh si akarnya. Jadi dia tumbuhnya tidak maksimal. Harus berupa cairan ya, Betul. ininya nutrisinya. Iya, jadi harus berupa cairan dan yang ini dan seperti ini AB mix namanya ya. Tapi kalau pakai yang lain-lain saya udah pernah nyoba itu jadi itu apa namanya cara kita mencampur nutrisi. Wah banyak ya tanamannya. Bunda, ini yang kayak jamur ini apa Bun? Kayak jamur. Iya ya. kayak jamur. Lucu banget. Ayo Lucu, kita ya. lihat sini. Nah ini namanya, kalau orang Indonesia bilangnya ini Bun, lihat. Ini namanya pegagan atau antanan. Ini untuk apa Bun? Bisa dimakan maksudnya sayur? Jadi ini bisa dilalap. Oh, Jadi ya kalau orang Sunda sih dilalap ya, orang Jawa Barat. Jadi ini banyak kan kita lagi ngobrol iya distancing. dalam pandemi. Iya pandemi. Pandemi. Kan kadang ya. Nah, jadi ini fungsinya adalah pertama buat nutrisi otak, Bun. Bagus banget ini. Ada penelitian di luar sana ya. Ini istilah apa namanya? Istilah asing itu namanya Centella asiatica. Centella asiatica. Jadi Centella ini atau pegagan ini buat nutrisi otak dan juga kulit. Biar Itu kulit kita kulitnya? buat penyembuhan kulit dan membuat kulit jadi sehat, cantik dan glowing. Wah, nih Ini ibu-ibu perlu ibu-ibu. lihat. Ini bisa dimakan langsung. Oh gitu. Bisa buat masker kalau kulit ya. Jadi ini diulek gitu, campur sedikit madu boleh atau baking soda boleh. Nanti diulek apa namanya dibalurkan ke wajah, ditunggu sekitar 1,5 atau 1 jam, lalu dibilas aja gitu. Nah kalau seminggu sekali insya Allah kulitnya glowing. Ini ada bibitnya juga atau tumbuh liar begitu aja Bun? Ini sebenarnya di sawah ya dia. Oh, Makanya ini tidak saya lubangi potnya tuh kan. Jadi dibiarkan air mengalir. Jadi di sawah-sawah ada. Cuma dia kalau di tempat yang kering dia nggak terlalu. Dia senangnya yang lembab. Jadi kalau mau bibitnya kita harus ambil akarnya dari sini, cabut gitu. Nah ini yang sudah saya perbanyak. Dicabut, tanam saja. Mudah tumbuhnya. Ini sekarang lagi happening untuk kosmetik Korea. Nanti searching deh namanya Centella asiatica. Itu keluar kosmetik Korea. Centella asiatica. Bukannya promo ya, cuma ini sangat sudah banyak yang buktikan dan hasilnya cepat dan luar biasa. Alhamdulillah, insya Allah bagus. Subhanallah ya. Insya Allah ciptaannya Allah itu Ya, banyak silakan Bunda manfaatnya. dilihat-lihat lagi kalau ada yang ditanyakan lagi. Kamu kemarin nanya ini. Oh, itu pada Nah itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bunda? cukup sih Bun. Insya Allah udah paham, tinggal saya praktek di rumah. Terima kasih banyak ya Bu. Ya nanti kalau butuh tanya-tanya silakan datang aja. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.